Ya, seorang ya tidaklah dikatakan alim ya kecuali dia mau mendengarkan ya dari siapa saja yang lebih tua daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Waqi'un, dan pernah berkata oleh Imam Waqi', la yakun rajulu, tidak adalah seseorang aliman, itu menjadi orang alim, tidaklah seseorang itu menjadi orang alim hatta yasma'a, sehingga mau mendengarkan oleh orang itu miman, dari siapa saja, wa yang adapun siman itu asanu, lebih tua, minhu, daripada orang itu. Jadi kata Imam Waqi', ya seorang ya tidaklah dikatakan alim ya kecuali dia mau mendengarkan ya dari siapa saja yang lebih tua daripadanya. Wa mimman huwa misluhu, dan dari siapa saja, huwa yang adapun siman itu, misluhu, sepadan dengan orang itu. Jadi orang yang lebih tua mau dia dengarkan ya, mau dia ambil ilmunya. Dari orang yang sepadan juga dia mau ambil ilmunya ya, jadi yang namanya ngaji nggak usah pakai malu ya, walaupun ngajinya sama orang yang sepadan dengan kita, mungkin teman kita. Wa mimman huwa dunahu, dan dari siapa saja yang adapun siman itu, dunahu, di bawahnya orang itu ya, atau mungkin orangnya lebih muda, jangan pakai malu. Kalau emang ilmunya bisa diambil, ambil ya, jadi gak usah pakai gengsi. Wa qala Sufyanu ats-Tsauri, dan pernah berkata oleh Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu, adapun perkara-perkara yang aneh ya, atau keanehan-keanehan, amatun ya, amatun ya, itu merata ya, perkara-perkara yang mengherankan itu sudah merata. Wa akhiruz zamani, dan di akhir zaman, a'ammu ya, itu lebih merata lagi ya, jadi semakin akhir zaman ya, semakin akhir zaman ya, keanehan-keanehan itu akan semakin merata ya, jadi apa aja yang aneh-aneh ya, perilaku orang ya, budaya orang ya, sampai penyakit yang muncul juga aneh-aneh. Wanawa ibu, adapun bencana-bencana, wanawa ibu, adapun bencana-bencana itu tomatun, banyak ya, yang namanya bencana itu banyak ya, sakit ya juga bencana ya, paceklik juga bencana, gempa juga bencana itu banyak. Wa fi amrid dini, dan di dalam urusan agama atau ya itu lebih banyak lagi ya, jadi bencana dalam urusan agama lebih banyak lagi ya, munculnya ya aliran-aliran yang aneh-aneh ya, itu lebih banyak lagi tuh kalau dalam urusan agama. Wal masaibu, adapun musibah-musibah
ya, musibatun ya, jamaknya masaib. Wal masaibu adapun musibah azimatun itu besar. Ya, jadi namanya musibah itu besar. Wa mautul ulama'i adapun wafatnya ulama, ya, matinya ulama a'zamu ya, itu lebih besar. Ya, jadi matinya ulama termasuk musibah, bahkan musibah yang lebih besar. Ya, dengan matinya ulama. Wa innal alima dan sesungguhnya orang alim itu hayatuhu adapun hidupnya orang alim rahmatun itu menjadi rahmat lil ummati kepada umat. Ya, jadi hidupnya orang alim itu menjadi rahmat untuk umat. Ya, karena umat akan dibimbing oleh orang alim. Ya, umat mau ibadah ya dengan adanya orang alim ya, ibadahnya ya akan menjadi ibadah yang benar, yang lurus ya, nggak ngaco. Wa mautuhu adapun matinya orang alim fil islami di dalam Islam sulmatun ya, sulmatun itu kecacatan ya, bisa juga sulmatun diartikan keruntuhan. Sulmatun itu maknanya bisa juga diartikan keruntuhan ya, Islam akan teruntuh ya dengan apa? Dengan matinya orang-orang alim ya, artinya orang alim, orang yang berilmu dan orang yang mau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Wa fi sahihaini dan di dalam ya, dua sahih dari Bukhari dan Muslim. Itu ada sahihaini yaitu berarti Bukhari Muslim. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala. Pernah berkata oleh Abdullah bin Amr, kata Abdullah bin Amr, sami'tu pernah mendengar oleh aku Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yang sedang bersabda oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, innallaha sesungguhnya Allah itu layak itu tidak mencabut oleh Allah al-ilma akan ilmu intiza'an dengan sebenar-benarnya mencabut. Yantazi'uhu yang mencabut oleh Allah akan ilmu itu minan nasi dari manusia ya, jadi Allah nggak akan mencabut ilmu ya, dengan langsung mencabut dari manusia ya. Ada orang pintar, orang alim tiba-tiba bodoh, enggak ya, dicabut ilmunya begitu enggak. Walakin yakbidul ilma akan tetapi akan mencabut oleh Allah akan ilmu itu biqabdil ulama'i dengan mencabut ulama ya, jadi Allah mencabut ilmu ya, bukan ada orang alim ilmunya diangkat itu enggak ya, tapi caranya ulama-ulama dimatikan oleh Allah ya. Hatta iza lam yabqa sehingga apabila tidak tersisa alimun seorang alim ya, seorang alim pun gak tersisa, udah habis. Ittakhazan nasu maka menjadikan oleh manusia-manusia ru'usa'a ya, akan pemimpin-pemimpin juhalan yang bodoh-bodoh ya, jadi kalau orang alim sudah nggak tersisa lagi di muka bumi ini ya, maka orang akan menjadikan orang bodoh itu sebagai pemimpinnya, sebagai panutannya ya, karena setiap kita ini ya, pasti membutuhkan panutan, nggak mungkin nggak ya, setiap kita ini membutuhkan panutan ya, kalau orang-orang alim udah pada meninggal, udah nggak ada yang tersisa ya, ya, maka manusia akan menjadikan ya, orang-orang bodoh sebagai panutan. Fasu'ilu maka ditanya ya, pemimpin-pemimpin yang bodoh, faftau lalu memberikan fatwa oleh mereka ya, ketika ditanya mereka memberikan fatwa ya, memberikan nasihat bighairi ilmin dengan tanpa ilmu ya, emang gak punya ilmu ya, ketika ditanya dijawab juga, cuman jawabnya kagak pakai ilmu. Fadallu maka tersesat ya, oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh, wa adallu dan menyesatkan oleh mereka.
dia sesat dan menyesatkan orang lain. Faslun ay hadza faslun jami'u ma dzukira, adapun semua ya perkara-perkara dzukira yang telah disebutkan min fadlil ilmi, tentang keutamaannya ilmu ya, kemarin udah disebutkan ya, dijelaskan tentang keutamaannya ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu ya, ahli ilmu ya bisa orang yang belajar ya, bisa orang yang ngajar. Innama huwa, itu hanya saja adapun ya, mazukira ya, sesuatu yang telah disebutkan fi haqqil ulama'il amilina ya, di dalam kenyataannya ulama yang amilin ya, ulama yang mengamalkan bi'ilmihim, dengan ilmunya mereka ya, jadi ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya mereka, al-albrari, yang bagus-bagus ya, ulama yang gak cuma mengamalkan cuma ulama ya, gak cuma mengamalkan ilmunya, juga ulama yang bagus-bagus, al-muttaqina ya, yang bertakwa, alladzina, rupanya orang-orang ya, qasadu, yang bertujuan ya, oleh ulama ul amilin bihid, dengan ilmu itu, wajhallahil karimi, akan ridhonya Allah yang mulia ya, jadi kenyataan ulama yang mengamalkan ilmunya, yang bagus-bagus akhlaknya ya, yang bertakwa kepada Allah, itu adalah ulama yang tujuan menuntut ilmu itu untuk mencari ridha Allah ya. Wa zulfal ladaihi, dan dekat ya di sisi Allah ya, jadi niatnya mencari ridha Allah ya, dan niatnya agar dia dekat di sisi Allah, bi jannatin naimi, dengan surga naim. Laman qasada bihi ya, laman bukan orang ya, qasada yang bertujuan oleh orang itu bihi, dengan ilmu ya, bukan orang yang bertujuan mencari ilmu, agradan ya, akan tujuan-tujuan duniawiyatan, yang sebangsa dunia ya, jadi yang dimaksud dengan ulama ul abidin ya, ulama yang mengamalkan ilmunya itu ya, adalah ulama ya, yang niatnya mencari ilmu atau mengajarkan ilmu itu ya, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah ya, bukan orang yang tujuannya untuk apa ya, untuk tujuan-tujuan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, menjahid ya, daripada kedudukan. Jadi niatnya bukan untuk mendapatkan kedudukan ya, ini nggak cuma berlaku di dalam ilmu agama, ilmu umum pun berlaku ya, ilmu umum pun berlaku ya. Ada namanya ilmu politik ya, orang belajar ilmu politik ya, nah, itu juga dianjurkan ya, mempelajari ilmu politik itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah ya, jadi bukan untuk mendapatkan kedudukan ya, kuliah ngambil ilmu politik ya, biar jadi pejabat ya, jangan ya, jadi nggak cuma berlaku ilmu agama, ilmu umum pun sama ya. Kenapa? Karena semua ilmu punya Allah ya, jadi ilmu itu nggak cuma ilmu fikih, nggak cuma ilmu tauhid ya, nggak cuma ilmu tasawuf ya, tapi ilmu yang manapun semua ilmu Allah ya, yang kalau kita mencarinya ya, hendaknya kita niatkan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah ya, malin atau harta ya, dari ilmu ekonomi juga ilmunya Allah ya, tapi jangan diniatkan biar jadi orang kaya, jangan ya, jangan ya, tapi diniatkan untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah ya. Ya, nanti kayanya ya akan ngikutin aja. Mukasiratin ya, atau banyak fil atba'i, pengikutnya
Ya, ilmu agama ya tujuan apa? Tujuan biar banyak pengikutnya. Ya, kayak habaib-habaib ya, jangan. Ya. Wa talamizi dan murid-muridnya. Ya, muridnya walaupun 1-2 orang ya. Kalau emang Allah takdirkan begitu, jalanin aja. Ya, jadi jangan ada ya. Nah, sedikit pun ya tujuan untuk ilmu agama ya, biar nanti banyak pengikutnya, jangan. Faqat ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, adapun barang siapa itu yang menuntut ya olehnya akan ilmu, liyuhariya bihil ulama'a, untuk menjatuhkan ia dengan ilmu itu akan ulama. Ya, dia nyari ilmu untuk jatuhin ulama tujuannya. Ya, untuk mengalahkan ulama. Au yumariya bihil fuqaha, ya, atau memusuhi olehnya dengan ilmu itu akan ahli-ahli fikih. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menjatuhkan orang-orang ahli fikih. Au yasrifa bihi wujuhan nasi, ya. Au yasrifa, atau agar berpaling bihi dengan ilmu itu, wujuhan nasi ya, akan perhatian manusia ya. Jadi biar dapat perhatian dari manusia tujuannya. Adakhalahullahu finnari, maka akan memasukkan akan orang itu oleh Allah ke dalam neraka ya. Jadi walaupun nuntut ilmu, kalau niatnya salah ya, ya nanti juga salah ya. Jangan sampai salah kita niat nuntut ilmu. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tirmidzi. Wabi'ikala wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ta'allama ilman, ya, man adapun siapa saja itu ta'allama, mempelajari ya, oleh siman ilman akan sebuah ilmu ya, siapa saja yang mempelajari sebuah ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, ya, dari apa-apa yang dicari dengan ilmu itu ridhonya Allah Ta'ala ya. Pada tuh ilmu ya, ya, dicari ilmu itu untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi la yata'allamuhu, tidaklah mempelajari olehnya akan ilmu itu, illa kecuali liyusiba ya, agar mendapatkan ia bihi dengan ilmu, gharadan akan tujuan minat dunia, daripada dunia ya, tujuannya untuk mencari dunia. Lam yajid arfal jannati, maka tidak akan menemukan olehnya akan baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja dia nggak dapat ya. Kenapa? Karena salah niat untuk menuntut ilmu ya. Makanya sebelum kita ngaji ya, sebelum kita menuntut ilmu, ilmu apa aja ya, itu perlu kita tata niati ya. Niatnya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah ya. Jadi mencari ridhonya Allah nggak cuma lewat ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, enggak, ilmu umum pun bisa ya. Lewat ilmu umum juga bisa. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa saja itu ta'allama, mempelajari oleh siman ilman akan sebuah ilmu ya. Kata Nabi, siapa saja yang mempelajari sebuah ilmu li ghairillahi, karena selain Allah ya. Jadi karenanya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Au arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala ya, atau menginginkan olehnya bihi dengan ilmu itu ghairu wajhillahi ta'ala, selain ridhonya Allah Ta'ala. Jadi tujuannya bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah ya. Tujuannya bukan agar dicintai oleh Allah, tapi ada tujuan yang lain. Falyatabawa ya, kata Nabi, maka
ya hendaknya menempati oleh siman tadi, maka dahu akan tepatnya siman minan nari di neraka ya. Jadi salah-salah niat walaupun kelihatannya nuntut ilmu bisa masuk neraka ya. Jadi jangan sampai ya kita salah niat ya, jangan sampai kita salah niat. Wa anhu wallahu a'lam bissawab.